Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini adalah edisi spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Dan pertanyaan kali ini yaitu mengenai perbedaan pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT program sembako yang cair melalui PT Pos dan juga yang cair melalui Bank Himbara. Terkait hal ini, saya yakin juga masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share, serta subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terbaru mengenai pencairan bantuan sosial yang terupdate di channel ini. Oke, sebelumnya perlu kita ulas kembali ya, barangkali di sini ada yang baru bergabung dan baru mengetahui hal ini. Jadi, perlu kita semuanya ketahui untuk per tahun 2023 ini berdasarkan dengan surat keputusan Menteri Sosial, yaitu untuk pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT program sembako terbagi menjadi dua metode pencairan atau penyaluran, yaitu untuk sebagiannya pencairannya melalui Bank Himbara, yaitu terdiri dari Bank BRI, BNI, Mandiri dan juga BSI serta BTN ya. Kemudian untuk metode pencairan yang lainnya yaitu cair secara tunai melalui kantor pos. Nah, di sini cairnya secara tunai apabila yang cairnya melalui kantor pos. Sedangkan untuk yang cairnya melalui Bank Himbara yaitu masuknya melalui kartu KKS alias non tunai. Sekarang kita bahas mengenai perbedaannya. Apakah perbedaannya apabila bantuan sosial tersebut cairnya melalui PT Pos dan juga cairnya melalui Bank Himbara? Pertama, kita bahas yang cairnya melalui PT Pos terlebih dahulu. Oke, jadi entah itu bantuan sosial PKH maupun BPNT program sembako, ada juga yang cairnya melalui PT Pos, yaitu secara tunai dan untuk hitungannya per 3 bulan sekali. Kemudian untuk metode penyalurannya itu secara tunai diberikan langsung berupa uang tunai kepada masing-masing KPM. Dan ini untuk pencairannya bisa dilakukan langsung ke kantor PT Pos cabang yang ada di kabupaten biasanya, atau bisa juga dilakukan secara komunitas. Komunitas ini artinya yaitu petugas pos sebagai penyalur, yaitu akan datang ke tempat yang sudah ditentukan, titik-titik yang sudah disepakati, biasanya di balai desa atau di kantor kecamatan dan di tempat-tempat lainnya yang sudah disepakati antara pihak dari PT Pos, pendamping sosial dan juga aparat desa setempat. Nah, biasanya pada saat penyaluran seperti ini, apabila ada yang tidak bisa hadir pada hari yang sudah ditentukan tersebut atau jadwal yang sudah ditentukan tersebut, maka mau tidak mau orang tersebut akan langsung datang ke kantor cabangnya PT Pos cabang yang ada di kabupaten untuk melakukan sendiri pencairan bantuan sosial di kantor cabang tersebut. Itu apabila orangnya tidak bisa hadir dikarenakan sedang berhalangan atau sedang berada di luar kota untuk sementara waktu. Tapi apabila orang tersebut tidak bisa hadir pada waktu yang sudah ditentukan karena sakit atau karena sudah lansia, maka pihak dari PT Posnya yang akan mengantarkan langsung ke rumah KPM-nya, yaitu penyaluran bantuan sosial door to door namanya. Kemudian untuk penyaluran bantuan sosial yang melalui PT Pos ini, aturannya itu tergantung lagi kepada pimpinan cabang masing-masing ya. Namun umumnya yang terjadi, aturan yang diberlakukan yaitu tidak bisa diwakili apabila orang tersebut berbeda kartu keluarga. Jadi yang bisa mewakili ini apabila orangnya berhalangan hanyalah orang yang masih berada di dalam satu kartu keluarga alias keluarga inti. Selanjutnya di beberapa daerah lagi, khususnya di daerah Jawa, untuk pencairan bantuan sosial yang melalui PT Pos ini yaitu melakukan metode penyerahan surat undangan terlebih dahulu, yaitu surat undangannya dicetak oleh pihak PT Pos kemudian diberikan kepada aparat desa atau pendamping sosialnya. Lalu kemudian aparat desa atau pendamping sosialnya ini yang menyampaikan surat tersebut kepada masing-masing penerima bantuan sosial. Lalu kemudian di dalam surat undangan tersebut tertera untuk jadwal pengambilannya, jamnya di mana, tempatnya di mana.
dan datang pada hari yang sudah ditentukan itu serta membawa undangan tersebut, lalu kemudian dilakukan penyaluran bantuan sosial secara tunai melalui PT Pos. Namun di beberapa daerah lagi seperti di Kalimantan sebagian itu tidak menerapkan metode penyerahan undangan begitu ya, penyebaran undangan, tapi hanya menginformasikan KPM tersebut melalui pendamping sosialnya biasanya atau melalui aparat kampungnya masing-masing. Hanya menyampaikan BNBA-nya kepada masing-masing KPM, lalu kemudian KPM tersebut langsung datang ke tempat yang sudah ditentukan dan jadwal yang sudah disepakati. Selanjutnya untuk besarannya ini kan hitungannya per 3 bulan sekali ya kalau melalui PT Pos. Jadi bisa dibilang jumlahnya lebih besar karena hitungannya per triwulan atau per 3 bulan sekali. Namun secara keseluruhan sebenarnya hitungannya tetap sama, yaitu untuk BPNT program sembako hitungannya 200.000 per bulan. Jadi apabila ditotalkan 3 bulan totalnya menjadi Rp600.000. Sedangkan untuk PKH itu sendiri, komponennya ini jumlah bantuannya disesuaikan dengan komponen yang dimiliki masing-masing KPM. Tentunya juga berbeda-beda ya, yaitu komponen kesehatan, pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Nah itu tadi untuk pencairan bantuan sosial melalui PT Pos. Sekarang kita bahas yang cairnya melalui Bank Himbara alias Bank BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan juga BSI. Nah kalau yang cairnya melalui Bank Himbara ini sesuai dengan aturan Menteri Sosial per bulan Agustus tahun 2023 ini, yaitu aturan terbaru yang keluar untuk pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT program sembako, yang mana yang cairnya melalui Bank Himbara secara non tunai, yaitu mengalami penyesuaian nominal dan juga penyesuaian skema bantuannya, yang mana untuk BPNT dan juga PKH itu cairnya per 2 bulan sekali. Nah karena cairnya per 2 bulan sekali, otomatis untuk jumlah bantuan yang diterima oleh masing-masing KPM ini akan mengalami penyesuaian juga. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya, bisa Bapak Ibu langsung scroll aja mengenai aturan terbaru dari Kementerian Sosial. Nah contohnya seperti ini, untuk BPNT program sembako kan 200.000 per bulan untuk hitungannya. Apabila cairnya melalui PT Pos, karena per 3 bulan sekali hitungannya berarti 600, tapi karena cairnya melalui Bank Himbara hitungannya 2 bulan sekali, yaitu besaran bantuan yang diterima sebesar Rp200.000. Begitu juga dengan bansos PKH yang diterima masing-masing KPM, otomatis mengalami juga penyesuaian untuk jumlah bansos yang diterima per komponen. Perbedaan selanjutnya yaitu apabila bansos tersebut cairnya melalui Bank Himbara, yaitu fleksibel ya. Ini adalah salah satu kelebihannya karena fleksibel. Fleksibel ini maksudnya bisa ditransaksikan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Nah jadi ini sebenarnya rawan, oleh sebab itu juga sering saya sampaikan bahwa untuk kartu KKS ini wajib dipegang sendiri oleh pemiliknya, tidak boleh dititip, dipindah tangankan seperti itu ya. Selagipun orang itu adalah orang kepercayaan Bapak Ibu, karena yang namanya uang ini atau bansos ya sifatnya rawan dan kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan biasanya. Jadi saya sering mengingatkan bahwa untuk kartu KKS itu tidak boleh dipindah tangankan, wajib dipegang sendiri karena itu bisa ditransaksikan oleh siapapun. Nah ini sebenarnya adalah salah satu kelebihan apabila bansos tersebut cairnya melalui kartu KKS, karena fleksibel, bisa ditransaksikan kapan saja dan di mana saja. Baiklah, saya rasa itu saja mengenai perbedaan pencairan bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos dan juga yang cair melalui Bank Himbara. Sebenarnya untuk jumlah bantuan sosialnya itu sama, hanya saja untuk yang cairnya melalui kartu KKS mengalami penyesuaian karena cairnya per 2 bulan sekali. Dan apabila ditanya bagus yang mana, menurut saya semuanya sama-sama bagus, semua ada plus minusnya. Tergantung di daerah masing-masing, karena tiap daerah itu biasanya aturannya berbeda-beda dan kerawanan sosial itu juga ya beragam ya.
Jadi dibilang bagus yang mana, semuanya sama-sama bagus karena tujuannya sebenarnya yaitu satu, untuk kelancaran program dan untuk transparansi data serta untuk pencairan yang lebih baik lagi ke depannya dan tepat sasaran tentunya, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Baiklah, itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.